Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan dana pensiun syariah. Baik, sebagai latar belakang, dana pensiun syariah itu mempunyai latar belakang, yaitu yang pertama, yaitu upaya ya untuk mendorong perkembangan program pensiun syariah di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, dana pensiun syariah ini diharapkan ya dapat memberikan kontribusi. Kontribusi apa? Kontribusi yang dapat membantu dalam hal ini pertumbuhan daripada perekonomian nasional. Terus yang kedua, yaitu memberikan kepastian hukum atas aspek-aspek pengaturan penyelenggaraan program. Nah, oleh karena itu, di pensiun syariah ini tidak lekat, tidak harus lekat dengan yang namanya aturan-aturan. Sehingga dalam pelaksanaannya itu akan menjamin keamanan daripada berbagai pihak. Selanjutnya adalah pensiun syariah yang sebelumnya tidak diatur. Jadi untuk pengetahuan bahwa sebelumnya itu pensiun syariah itu emang dijalankan secara mandiri-mandiri, ya. Jadi tidak ada aturan-aturan pokok membahas terkait dengan pensiun syariah. Selanjutnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan program pensiun syariah. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi, ya tentu saja dengan adanya program pensiun yang ada legalitasnya, tentu saja memberikan rasa aman baik itu di penyelenggara maupun dari peserta daripada asuransi syariah itu sendiri. Ya, kemudian yang menjadi pedoman dalam pensiun syariah ini adalah fatwa daripada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 88 tahun 2013. Ini sebagai acuan terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan daripada program. Tentu saja gitu ya, pensiun syariah dia harus berdasarkan pada prinsip syariah. Ya, kemudian aturan selanjutnya terkait dengan anuitas syariah program pensiun ini dituangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 99 tahun 2015. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara definisi, ya, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Ya, jadi dana pensiun adalah badan hukum. Badan hukum itu kalau kita lihat sekarang ya bentuknya adalah perseroan terbatas. Kemudian terkait dengan peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan program pensiun. Kemudian manfaatnya yaitu adanya pembayaran berkala ya, yang dibayarkan kepada peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Selanjutnya, kalau kita lihat karena ini adalah sistem syariah, maka ada akad-akad di dalamnya. Nah, selain akad, yang pertama selain akad-akad tersebut ada banyak akad, ya. Yaitu yang pertama eh, akad untuk pemberi kerja dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Ini ada dua, yaitu akad hibah dan hibah mukoyah. Nah, ini yaitu diberikan untuk memberi kerja ya dengan peserta dalam hal pembayaran iuran. Jadi ada kontribusi daripada pemberi kerja. Kemudian yang kedua, akadnya itu berkaitan dengan pemberi kerja atau peserta dengan dana pensiun. Ya, tadi itu ada dua, yaitu akad wakalah dan wakalah bil ujroh.
Ya, jadi pemberi kerja dalam hal ini ketika berhubungan dengan pengelola dana pensiun, maka dua akad ini berlaku. Akad wakalah dan akad wakalah bil ujur. Selanjutnya, diberlakukan juga akad wakalah bil ujroh dan mudoroba, yaitu akad untuk dana pensiun dengan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari dana pensiun dengan imbalan jasa atau fee. Selanjutnya ada akad ijaroh juga. Akad ijaroh yaitu dalam hal ini diberlakukan akad untuk dana pensiun dengan pemberi kerja atau dalam hal ini aktuaris atau bank kustodian dan lain-lain. Nah, semua akad ini ya, ini sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasionalnya. Nah, tidak hanya cukup akad-akad ini aja, ternyata ada akad-akad lain ya yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mendukung ekosistem daripada dana pensiun syariah. Nah, selanjutnya terkait dengan mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah. Yang pertama, tahapannya adalah pengumpulan dana. Jadi peserta membayar iuran secara berkala, dalam hal ini bisa bulanan, gitu ya. Iuran dikumpulkan, dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dikumpulkan dulu, ya, dananya dikumpulkan, kemudian disetorkan kepada penyelenggara dana pensiun. Nah, setelah diterima oleh penyelenggara dana pensiun, kemudian dana tersebut diinvestasikan. Ya. Jadi dana investasi, ya tentu saja karena ini adalah dana pensiun syariah, maka diinvestasikan pada hal-hal yang tidak melanggar aturan daripada aturan hukum Islam. Dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, investasi. Contohnya tidak boleh diinvestasikan pada hal-hal yang bersifat di dalamnya ada sesuatu yang menggoror, gitu, atau ada yang mengandung di dalamnya adalah risyir, atau diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang memang menjalankan produksi yang dilarang oleh agama Islam, gitu, produksi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah diinvestasikan, maka investasi tersebut kan menghasilkan keuntungan. Maka di tahap ketiga terjadi pembagian keuntungan. Ya. Jadi keuntungan dibagikan kepada peserta sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Awalnya peserta memberikan iuran, mulai iuran, kemudian dikumpulkan, setelah dikumpulkan diinvestasikan, setelah diinvestasikan maka hasil investasi tersebut dikembalikan lagi kepada peserta. Ya tentu saja mungkin nilainya akan bertambah. Ya. Dikarenakan di dalamnya ada keuntungan yang dibagikan. Nah selanjutnya setelah pembagian keuntungan maka dilakukan penyaluran dana pensiun. Jadi peserta menerima dana pensiun sesuai dengan hak mereka saat memasuki masa pensiun. Biasanya di awal sudah ditentukan gitu ya. Namanya diikut program pensiun sampai usia berapa. Nah, lalu biasanya ada yang yang sifatnya proyeksi penghasilan di masa pensiun akan berapa biasanya di satu program itu disebutkan gitu ya, yang namanya ya emang tidak pasti ya, tapi sekedar gambaran daripada hasil yang mereka bayarkan preminya per bulan. Nah selanjutnya ya kita lihat ada jenis dana pensiun syariah. Ini setidaknya ada dua, yaitu yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, tersebut juga dengan DPPK, dan ada dana pensiun lembaga keuangan. Ini ada dua hal, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan. Yang pertama, ya terkait dengan pendiri. Ya. Di DPPK itu pendirinya adalah orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Dalam hal ini emang bisa berbentuk perusahaan, organisasi atau apapun. Kemudian ada DPLK, biasanya itu adalah bank umum syariah atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Karena namanya adalah dana pensiun lembaga keuangan, maka yang menjadi penyelenggara DPLK ini adalah lembaga keuangan. Dalam hal ini mungkin bisa bank, perusahaan asuransi atau
lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian di jenis programnya, di DPPK ini ada program pensiun manfaat, program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Ya. Nah, di manfaat pasti ini akan digambarkan nanti kalau sudah mencapai akhir daripada eh, apa yang dikontrakan, manfaat itu seberapa mereka akan dinikan. Atau juga ada program pensiun iuran pasti. Jadi iurannya pasti gitu ya. Sekian 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 sudah dipastikan dari awal. Nah, kalau dari DPLK ini jenis programnya ada program pensiun iuran pasti. Jadi iurannya bukan iuran rutin, kemudian iuran rutinnya tersebut bersifat fix ya, tetap. Nah, kemudian dari segi si peserta ya, di DPPK ini pesertanya adalah karyawan dari pemberi kerja. Ya. Jadi karyawan-karyawan yang berkumpul dalam perusahaan atau dalam organisasi tertentu, ya, dia menjadi anggota daripada atau peserta daripada asuransi tersebut. Nah, sementara di DPLK itu bisa bersifat perorangan, ya, jadi pribadi-pribadi dia dapat mengikuti program pensiun. Kemudian bisa jadi dari pemberi kerja yang mengikut sertakan karyawan. Umpamanya ada satu lembaga keuangan, nah di keuangan itu banyak daripada pegawai-pegawainya, kemudian diikutkan pada dana pensiun ini. Kemudian ada juga pekerja mandiri. Ya, pekerja mandiri bisa mengikuti juga di dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dilihat dari sisi pengurusnya, di DPPK ini, pengurus adalah pegawai dari perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Jadi pengurus itu secara tidak langsung adalah pegawai-pegawainya. Ya. Sementara kalau kita lihat di DPLK, pengurus adalah direksi bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Jadi yang menjadi pengurus adalah direksinya, ya, direksi atau pimpinan-pimpinannya. Nah, kalau dari segi pengawasan, pengawasnya di sini di DPPK adalah Dewan Pengawas, adalah pejabat dari perusahaan pendiri atau mitra pendiri, dan pegawai yang menjadi peserta. Nah, sementara di DPLK itu dibentuk tersendiri ya, yaitu Dewan Pengawas. Dalam hari ini adalah Dewan Komisaris Bank Umum atau perusahaan asuransi jiwa. Nah, selanjutnya ini ada jenis investasi bagi dana pensiun syariah. Jadi ketika nanti dana tersebut dikelola oleh perusahaan eh, dana pensiun, maka dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai instrumen. Ya. Di antaranya di sini adalah instrumennya pasar uang. Ya. Bisa ya di dalam bentuk tabungan pada bank, bisa juga deposito on call pada bank, kemudian deposito berjangka pada bank, bisa juga sertifikat deposito pada bank, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya, selain instrumen pasar uang, bisa diinvestasikan dalam instrumen pasar modal. Ya. Apa aja yang diinvestasikan dalam instrumen pasar modal? Yang diinvestasikan dalam instrumen pasar modal, diantaranya adalah saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Ya. Jadi sahamnya itu tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Tidak boleh maunya tercatat di Bursa Efek di luar Indonesia, misal di Amerika, gitu ya. Harus listingnya di Indonesia. Kemudian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Itu juga selain saham, obligasi korporasi juga bisa dengan syarat bahwa dia harus tercatat di Indonesia. Selanjutnya ada reksadana, kemudian ada medium term notes, kemudian ada efek beragun syariah, beragun aset, kemudian ada dana investasi real estate berbentuk KIK, kemudian ada juga kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, dan ada repo, kemudian ada obligasi daerah, dan ada dana investasi infrastruktur yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, jadi instrumen-instrumen ini adanya di pasar modal. Kemudian apa yang selanjutnya instrumen
investasinya. Ada juga yang bergerak di direct investment, jadi dia langsung menginvestasikan, yaitu pernyataan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi dia bisa juga langsung menginvestasikannya dalam hal-hal yang bersifat umpamanya investasi untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian bisa juga diinvestasikan dalam bidang properti. Ya, dalam hari ini pernyataan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, kemudian tanah di Indonesia dan atau bangunan di Indonesia. Jadi tidak hanya tanah, bangunan juga bisa menjadi komponen daripada investasi bagi dana pensiun. Mungkin segitu saja pertemuan eh, dana pensiun. Silakan kalau nanti ada sesuatu bisa didiskusikan di, eh, bersama teman-teman, itu diungkapkan juga, teruskan juga di pembelajaran yang disediakan di platform ini. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan bacakan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.